Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laila Sari dengan nomor induk mahasiswa 12070303131, mahasiswa jurusan Fisika semester 3, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan membuat desain dan simulasi multi-scroll sport chaotic circuit menggunakan software Altispice yang ditujukan untuk mata kuliah elektronika dasar dengan dosen pengampu Bapak Mada Sanjaya WS PhD. Berikut video simulasinya. Nah, seperti biasa kita klik new schematic untuk membuat skema yang baru. Kemudian kita pasang komponen-komponennya. Di sini yang pertama yaitu komponen AD633. Di sini kita pasang 3 AD633. Lalu kita pasang operational amplifier di sini jenis LT1057. Kita pasang masing-masing 2 untuk komponen AD633-nya. Kemudian di sini kita tambahkan ground pada masing-masing op-amp, kemudian groundnya dihubungkan dengan kutub negatif dari op-amp. Kemudian di sini kita tambahkan juga ground pada komponen AD633 pada pin 3, 4, dan juga 6 untuk masing-masing komponen AD633. Kemudian groundnya di sini kita hubungkan menggunakan kabel atau wiring. Kemudian kita tambahkan komponen kapasitor untuk ketiganya. Kemudian kita tambahkan komponen resistor. Nah, kemudian di sini kita mulai mewiring atau menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya supaya terhubung sesuai dengan simulasi yang telah dicontohkan. Kemudian kita atur di sini besar V1 dan V2-nya itu sebesar 15 volt. Untuk V2-nya kita atur sebesar min 15 volt. Kemudian di sini kita tambahkan juga plus 15 pada komponen AD633 pada setiap komponen AD633-nya. Kemudian nantinya akan kita hubungkan. Untuk pin 8 itu sebesar plus 15 volt, untuk pin 5-nya itu sebesar min 15 volt. Begitu juga untuk komponen AD633 yang lainnya.
Lalu kita beri nama di sini, kita beri label nama untuk AD633 yang pertama itu Vx, kemudian yang kedua itu adalah Vy, dan yang ketiga itu merupakan Vz. Kemudian tidak lupa kita hubungkan label namanya itu dengan rangkaian yang telah kita buat. Kemudian di sini untuk inputan R3 adalah sebesar min Vx. Dan untuk inputan R4 adalah sebesar Vy Vz. Untuk inputan R7 sebesar Vx, kemudian R8 sebesar min Vy, dan inputan R9 itu Vx Vz, inputan R12 itu Vz, dan kemudian inputan R13 yaitu Vx Vy. Kemudian kita di sini mengatur masing-masing besar rangkaian. Untuk kapasitor itu sebesar 1 nanofarad. Kemudian untuk resist R1-nya itu 100 kilo ohm, R2 juga 100 kilo ohm, R3-nya juga 100 kilo ohm, sedangkan R4 itu 1 kilo ohm. Dan begitu juga untuk rangkaian yang lain. Untuk di komponen AD633 ini R13 itu sebesar 33,33 kilo ohm. Kemudian di sini kita include library AD633. Kemudian di sini kita mengganti label namanya menjadi komponen AD633 underscore JT. Kemudian jika rangkaian dirasa selesai, maka kita dapat menyimpannya dengan satu file komponen AD633. Kemudian setelah itu kita dapat merunningnya dengan stop time 10 milisecond. Nah, kemudian setelah itu kita dapat mengecek sinyal di X. Ini adalah grafik sinyal di X. Kemudian kita cek sinyal di Y. Nah, grafik yang biru itu adalah sinyal Y. Kemudian setelah itu kita dapat mengecek sinyal Z dengan double klik. Nah, ini adalah grafik sinyal Z. Kemudian setelah itu kita perbesar supaya dapat dilihat dengan jelas. Nah, seperti ini gambaran dari sinyal Z atau VZ. Kemudian kita ganti secara manual di sini menjadi VY. Nah, ini untuk gambaran grafik pada sinyal Y. Kemudian kita ganti lagi secara manual menjadi Vx di sini. Nah, ini adalah gambaran grafik dari sinyal X.
Nah, ini semua adalah grafik time series. Kemudian apabila kita ingin membuat grafik ruang fase atau diagram fase, maka kita sorot pada sumbu X, kemudian klik yang awalnya time, kita ganti menjadi VVY. Atau tegangan pada sinyal Y di sini. Nah, ini adalah grafik diagram fase untuk X terhadap Y. Ini adalah gambaran ruang fasenya atau diagram fasenya. Kemudian kita ganti lagi di sini menjadi VZ. Jadi tegangan pada sinyal Z. Jadi di sini adalah gambaran ruang fase atau diagram fase dari X terhadap Z. Kemudian kita rubah yang tadi sumbu X menjadi sumbu Y atau menjadi VY. Nah, ini adalah grafik Y terhadap Z. Kemudian kita ganti time-nya itu menjadi Vx atau sinyal X. Nah, ini adalah gambaran dari grafik Y terhadap X. Dan begitu juga seterusnya. Nah, selain itu kita dapat melihat plot-plot yang lainnya gitu. Misalnya di sini kita kembalikan kepada waktu dulu atau time series seperti sebelumnya. Kemudian ini kita ganti menjadi Vx. Nah, setelah itu kita dapat melihat grafik FFT di sini. Kemudian di sini kita klik OK. Nah, akan muncul grafiknya seperti ini. Jadi ini adalah konversi dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Nah, ini adalah ciri-ciri FFT untuk sinyal chaos. Kemudian kita dapat menggantinya lagi menjadi time series dari sinyal Y. Kemudian kita dapat mencari lagi grafik FFT dari sinyal Y. Nah, ini adalah grafik FFT dari sinyal Y. Kemudian kita dapat merubahnya lagi time seriesnya menjadi VZ atau sinyal Z seperti ini. Kemudian kita dapat melihat grafik FFT untuk sinyal Z. Nah, ini adalah grafik FFT untuk sinyal Z. Nah, demikian untuk desain dan simulasi multi-scroll chaotic circuit menggunakan software LT Spice. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.